Nikmating donya godha ati, mikat kita dimenepi Gusti, lan kabeh iku Salam, selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Semoga rahmat dan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Dan saya mengambil sebuah tema bersedia, berkarya, dan bersinergi. Dengan bacaan dari Kitab Ulangan 8, ayat 1 sampai ayat 20. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus melalui doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa dapat mengingat akan cinta kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati ya Roh Kudus kami semua, sehingga melalui pendalaman ini, kami senantiasa akan mengingat kasih Tuhan dan mewujudkan di dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang akan kami jalani. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua orang tentu memiliki masa lalu. Baik masa lalu yang menyenangkan, demikian juga masa lalu yang kurang atau bahkan tidak menyenangkan.
dan bagaimana kita menanggapi akan masa lalu kita. Apakah kita akan mengingat masa lalu itu, ataukah kita belajar mencoba untuk melupakan masa lalu yang pernah kita alami? Dan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam memandang dan memperlakukan pengalaman kehidupan yang telah dijalani. Ada yang menjadikan pengalaman hidup yang telah lalu sebagai pembelajaran. Ada juga yang mencoba untuk melupakan pengalaman hidup dan dianggap bahwa pengalaman itu merupakan peristiwa yang menyakitkan atau tidak bermanfaat untuk diingat, bahkan dianggap menghambat kehidupan di masa kini. Sekali lagi, hal ini tergantung cara pandang setiap orang dalam memotret setiap pengalaman kehidupannya. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita dapat menyaksikan jika mereka sering tergoda untuk memberontak kepada Allah. Kini, keberadaan mereka tinggal selangkah lagi untuk memasuki tanah Kanaan. Tanah yang kaya akan hasil bumi dan tambangnya. Tempat yang penuh dengan kemakmuran. Oleh karenanya Musa berinisiatif memanggil umat Israel dan memberikan sebuah himbauan bahwasanya agar mereka terus berpegang dan melakukan seluruh hukum dan perintah Tuhan Allah. Sebab sangat dimungkinkan di tanah yang kaya dan subur itu, mereka yang kerap tidak menghiraukan perintah Tuhan akan semakin melupakan Tuhan dan kehendaknya. Termasuk mungkin memegahkan diri atas segala yang telah diterima. Maka dari itu, Musa juga mengajak umat Israel untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gersang. Situasi alam yang keras, kering, panas, di mana mereka tidak bisa menggantungkan diri untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Selain itu juga dengan berbagai macam ancaman binatang buas, termasuk ular tedung yang siap sewaktu-waktu di dalam pasir menggigit manusia. Akan tetapi kenyataannya, umat Israel juga tidak binasa. Sebab yang terjadi sesungguhnya ketika mereka mulai lapar, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh mana yang dikirim oleh Allah menjadi makanan mereka. Bukan hanya itu, meskipun mereka berada di tanah yang lapang, padang pasir, panas dan kering, tandus,
Pakaian mereka tidaklah menjadi buruk, dan kaki mereka tidaklah menjadi bengkak. Dari hal itu, umat Israel harus mengingat akan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan, mencukupi mereka dalam perjalanan, serta membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tindakan mengingat karya pemeliharaan Tuhan Allah diwujudkan dengan sikap hidup yang senantiasa berpegang pada perintahnya. Musa pun mengajak bangsanya untuk melihat hal lain di balik pengembaraan yang panjang tersebut. Tuhan punya maksud dan tujuan, yakni membangun kehidupan umatnya yang semakin baik melalui sikap kerendahan hati dan pengakuan bahwa ini semata-mata adalah pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti memiliki pengalaman masa lalu. Baik pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang sangat menyakitkan. Itulah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita agar setiap umat tidak jatuh pada egoisme diri. Masa lalu yang baik maupun yang buruk diharapkan mampu merajut menjadi sebuah kebijaksanaan dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkarya, dan dalam menentukan arah masa depan hidup kita. Oleh karena itu, untuk mempertajam pembahasan kita pada sore hari ini, mari kita menyatakan pendapat kita melalui diskusi. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.